tiba-tiba lagi di dalam kalimat berikutnya, saya pengen belusukan ke pasar, tapi kuda saya nggak boleh ikut. Tiba-tiba dari buku, dari Fadlizon yang bulat, tiba-tiba buku, belusukan ke pasar, tapi kuda saya nggak boleh ikut. Dia mengasosiasikan lagi dengan aku yang menyukai kuda. Dia mengalami sebuah peningkatan ekskalasi hormonal pada saat justru tengah malam. Jadi aktif-aktifnya itu tengah malam gitu, ya. Nah, dia menulis di sini. Saya lagi membayangkan Prabowo mendaki Semeru. Ya, ini saya buat sebuah analisisnya ya untuk contoh. Jadi terus pas nyampe di puncak dia mengibarkan bendera merah putih. Nah, ini saja sudah menunjukkan inkoherensi, flight of idea yang sangat khas pada penderita schizophrenia. Kemudian dia berteriak, titik kembalilah ke pelukanku, itu flight of idea lagi. Jadi dia membayangkan, karena dari konsistensi cuitan-cuitan dia sangat menghina Pak Prabowo ini sebagai seorang duda, cerai, ya, itu dia terobsesi dengan hal tersebut. Bagi dia, posisi Pak Prabowo duda dan cerai itu ada sesuatu yang hina. Karena itu dia terus-menerus secara konsisten dia tampilkan itu dalam cuitan-cuitannya. Padahal itu adalah sebuah penderitaan, adalah sebuah misery gitu ya. Bagi orang yang normal, kalau kita melihat ada sebuah kasus perceraian, kemudian seseorang yang tidak memiliki pasangan, itu sesuatu misery, menderita. Tapi bagi Fufu Fafa yang memang terindikasi abnormalitas kejiwaannya, itu dianggap itu sebagai sesuatu yang lucu, layak untuk dihina dan sebagainya. Dan terus habis itu dia menggelinding ke bawah seperti seekor landak. Jadi dia menganggap sosok yang bernama Prabowo ini seperti binatang yang dari gunung dia menggelinding seperti landak. Pas nyampe di bawah, dia langsung membeli jagung bakar. Flight of idea lagi. Ketika dia sedang membayangkan gunung, dia membayangkan Prabowo menggelinding dengan lucu, lalu kemudian dia langsung flight of idea, ingat bahwa di puncak itu ada orang jualan jagung bakar. Jadi dari Semeru dia ke puncak, seperti itu ya. Nah, ini banyak sekali apa simptom-simptom schizophrenia itu muncul. Satu lagi yang saya temukan, ini menarik sekali. Dari cuitan dia yang dia lakukan 19 Juni 2014 pukul 22.21. Pada saat kita mau berangkat tidur dia malah aktif ya. Nah, dia menuliskannya begini. Garuda merah adalah burung yang sedang mengalami menstruasi. Dari kalimat ini saja sudah aneh ya. Garuda merah itu berarti dia sedang mengimajinasikan logo dari suatu partai tertentu. Garuda merah ya. Burung yang sedang menstruasi, kok bisa menstruasi? Flight of idea-nya dia itu mendisosiasikan merah dengan menstruasi. Kan ini aneh ya. Garuda merah, burung sedang menstruasi. Segera beli pembalut biar nggak bocor. Kita mengasosiasikan bahwa seseorang yang pada waktu tahun 2014 itu sering sekali menyebutkan bocor adalah Pak Prabowo pada saat kampanye pada waktu itu ya. Jadi dia membuat itu sebagai sebuah fantasi yang deduktif sifatnya, bersifat waham sifatnya ya. Tapi kalau beli pembalut jangan di malam hari, nah ntar bisa diculik kampret. Nah kita kan ingat ya waktu itu ya, kampret, kadrun dan sebagainya kan. Terus yang lucu, oh nasibku, saya tidak tahu apa itu TPID. Tiba-tiba dia ke TPID, coba tanya atasan saya, ya kan. Langsung di kalimat berikutnya, kuda-kudaku yang lucu, oh Fadlizonku yang makin bulat. Nah tiba-tiba dia ingat sama Pak Fadlizon. Terus kalimat berikutnya lagi, buku adalah jendela dunia, tabloid obor rakyat adalah apa ya? Nah bingung dia. Nah terus saya tiba-tiba lagi di dalam kalimat berikutnya, saya pengen belusukan ke pasar, tapi kuda saya nggak boleh ikut. Tiba-tiba dari buku, dari Fadlizon yang bulat, tiba-tiba buku, belusukan ke pasar, tapi kuda saya nggak boleh ikut. Dia mengasosiasikan lagi dengan Prabowo yang menyukai kuda, ya kan? Terus besok ya debat cawapres aja kan? Ya udah, saya tidur di rumah aja. Kalimat berikutnya, bingung mau ngirim cendol ke siapa? Kirim ke saya saja ya. Coba dari satu paragraf aja jelas menunjukkan sebuah kompleksitas kejiwaan yang ini kalau kita baca ribuan kalimat-kalimat yang dia cuitkan, kurang lebih 5.000 ya, yang sudah dihapus ada 2.100, kita akan jelas bisa melakukan penegakan diagnosis seseorang ini menderita schizophrenia jelas. Kalau perlu dikirim ke rumah sakitnya ayahandanya Pak Roy Suryo, Rumah Sakit Jiwa Puri Nirmala, karena saya yakin bahwa ini akan tegak diagnosis. Nah, saya ingin menyampaikan bahwa tidak hanya soal perbuatan tercela, karena perbuatan tercela secara undang-undang itu layak sekali untuk menjadi pasal pemakzulan. Tetapi
buat saya adalah yang lebih mengkhawatirkan lagi. Yang lebih bahaya lagi adalah apabila seseorang tersebut memiliki sebuah jabatan yang amat sangat penting bagi kelangsungan dari negara, bangsa, dan keselamatan dari seluruh rakyat Indonesia. Bagaimana mungkin seseorang yang jelas menunjukkan ada indikasi-indikasi mengalami gangguan kejiwaan seperti ini dipercaya untuk membuat kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan keselamatan seluruh bangsa dan negara ini.